kita akan menyanyikan suatu lagu pujian yang intinya adalah semuanya yang Tuhan sudah tetapkan terbaik dan semua ada waktunya. Selamat mendengarkan firman hari ini, masukkan ke dalam hati kalian.
Jadikanlah hati kalian itu tanah seperti tanah yang subur, sehingga benih firman ini bisa tumbuh, berakar kuat, tumbuh kuat, dan kemudian berbuah, buahnya lebat, buahnya tatak. Till next time. Shalom, selamat pagi siswa-siswi Eagle School. Saya percaya Tuhan punya rencana yang ajaib buat kita semua. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat. Judulnya adalah Biarlah yang lemah berkata, Aku kuat. Ya. Ketika saya mendoakan untuk renungan pagi hari ini, Tuhan bicara satu kalimat ini yang berkata, biarlah yang lemah berkata aku kuat. Mari kita buka ya di dalam Yoel 3 ayat yang ke-10. Ya. Alkitab berkata, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya. Kalau kita lihat ayat ini banyak yang mungkin jadi pertanyaan buat kita semua. Yang pertama, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Hari-hari ini kita melihat bahwa terjadi yang namanya pandemi COVID-19. Banyak orang merasa hidupnya susah, tidak ada jalan. Tapi saya bertemu dengan sekelompok orang yang justru di tengah-tengah pandemi mereka menjadi orang kaya baru karena mereka melihat sebuah peluang untuk naik ya. Mereka melihat sebuah kesempatan untuk merubah mata bajaknya menjadi pedang sehingga mereka bisa menerobos masuk ke dalam dunia. Ada teman-teman saya yang berusaha dulunya punya usaha pabrik tekstil, kemudian dia merubah dari jualan kain menjadi jualan masker. Sebetulnya ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat besar. Hari-hari ini kita tahu bahwa pemerintah menghimbau, mewajibkan kita semua untuk waktu keluar rumah harus memakai masker. Ya. Sementara masker itu ada yang dua macam, ada yang bisa dicuci, ada yang disposal atau sekali pakai buang. Nah, teman-teman saya ini bergerak dari dulunya jual kain batik, jual kain motif, kain tenun, tiba-tiba pabriknya dirubah menjadi divisi ada yang namanya masker. Ya, maskernya bermacam-macam. Ada yang masker dari punya masker seperti kain batik, ya ada motifnya. Ada yang masker dibuat khusus handmade, ada pernik-perniknya, aksesorisnya, sangat bagus sekali. Ya, jadi ketika kita ini mau menempa mata bajak kita menjadi pedang, ya kita mau menggunakan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita menjadi pedang untuk bertarung di dunia ini, maka selalu ada jalan sebetulnya. Ya, bukan cuma masker, kemudian apalagi makanan. Ya, dulunya jual makanan sempat sepi. Teman saya belajar namanya digital marketing. Ketika belajar digital marketing, makanan yang dulunya dari rumah itu adalah jualan di tempat menjadi jualan online. Bagaimana caranya orang jualan siomay itu divakum, tahan lama, bisa dikirim ke luar kota, ya, atau jualan lumpia bisa divakum, tahan lama, bisa dikirim ke tempat yang lain, ya. Tahu petis teman saya kirim sampai ke Amerika, ya. Gimana caranya? Divakum, jualan online. Ya, saya beri masukan. Kenapa nggak kamu jualan online? Akhirnya dilakukan dan berhasil. Hari-hari ini kita kalau mau merubah mata bajak kita menjadi pedang, saya percaya Tuhan akan membuat jalan buat kita. Ya, kita tidak perlu hal-hal yang spektakuler sebetulnya. Banyak hal di sekeliling kita yang sebetulnya bisa dipakai Tuhan untuk membuat terobosan. Ya. Di kalimat selanjutnya berkata, pisau-pisau pemangkas menjadi tombak. Artinya apa? Hal-hal kecil bisa menjadi besar. Dari pisau pemangkas yang kecil bisa menjadi tombak.
Alkitab berkata, setialah pada perkara kecil, maka engkau akan diberi perkara yang besar. Hari-hari ini kerjakan bagianmu. Ya. Engkau punya talent apa? Mungkin musik, mungkin olahraga, mungkin menggambar, mungkin menulis buku, mungkin storyteller, bercerita. Kerjakan talentmu dengan baik. Upgrade lah supaya pisau pemangkasmu itu menjadi tombak. Ini dua-duanya bukan pekerjaan semalam sebetulnya. Bukan seperti orang membalik telapak tangan. Tapi butuh yang namanya kerja keras, kesetiaan, tidak mudah menyerah. Ya, ketika menghadapi tantangan, justru malah semakin menyala. Ya, passionnya ada. Ya, saya punya passion, saya suka sekali untuk merakit yang namanya model kit ya. Dulu saya pertama kali belajar model kit itu saya beli yang mudah ya. Saya beli yang gampang, yang partnya cuma sedikit. Tapi ketika saya sudah semakin lama semakin terlatih, saya beli yang semakin rumit. Mungkin ada yang suka Gundam ya. Mungkin ada yang suka pesawat tempur, kapal perang ya. Saya suka yang military. Ya, saya belajar, saya buat ya. Pertama kali tidak mudah ya, karena itu partnya kecil-kecil. Tapi semakin lama ketika kita sudah terbiasa, kita bisa membuat yang semakin rumit ya. Tidak ada orang yang mulai langsung hebat. Enggak ada. Semua mulai lewati proses. Anak-anak yang sekarang ini saya melihat kecenderungannya adalah kepingin kerjanya nggak terlalu susah, tapi uangnya banyak ya. Sebetulnya di dunia ini tidak ada yang seperti itu. Kita semua harus melewati proses. Untuk pisau pemangkas untuk menjadi tombak, ya itu bukan perkara mudah. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita ini bisa. Ya, kita ini punya kesempatan. Kalau pisau pemangkas itu jangkauannya cuma pendek. Kalau tombak itu jangkauannya lebih panjang. Jadi kita harus melewati proses. Gimana caranya? Caranya adalah pisau pemangkas ini pasti dirubah bentuk. Untuk menjadi tombak, dia harus dirubah bentuk. Nah, untuk dirubah bentuk, saudara dan saya harus rela hidupnya dihabiskan sama Tuhan. Saya tahu ini bukan perkara yang mudah untuk saya bicara kepada anak-anak SMP dan SMA. Tapi saya mau beri dasar kebenaran supaya kalian semua tahu untuk menjadi besar adalah kuncinya adalah mau berubah. Kalau saudara tidak mau berubah, ya, saudara tidak akan kemana-mana. Saudara akan selalu di tempat itu saja. Dalam hidup saya ini dirubah Tuhan terus. Saya itu paling suka dengan yang namanya teknologi. Dulu saya suka sekali ngerakit komputer, ya. Kemudian Tuhan tiba-tiba bawa saya ke ladang jagung. Ngapain? Urusan sama petani. Urusan sama jagung. Dari jagung selesai, pindah kemana? Tambak bandeng. Urusan sama nelayan. Ya. Nanti pindah lagi kemana? Ngurusin pendidikan, ngurusin sekolah. Pindah lagi kemana? Ngurusin perekonomian, jualan. Saya ngalami perubahan demi perubahan. Ya. Pisau pemangkas saya yang dulunya kecil, hari ini sudah mulai dirubah Tuhan jadi tombak. Kalau saudara tidak mau berubah, saudara tetap, ya cuman maunya ini. Saya nggak mau, hidupku harus nyaman. Nggak bisa. Saudara kalau hanya berkaca kepada kekayaan dan berapa banyak uang yang saudara bisa dapatkan, hidupmu tidak akan berarti. Hidupmu akan cuman ya sekedar seperti itu. Tapi kalau saudara mau hidupmu berarti, izinkan Tuhan itu merubah bentuk
bahkan menghancurkan pisau pemangkasmu itu sehingga jadi tombak. Ini bukan perkara mudah, saya tahu. Tapi saya tahu ini pesan Tuhan buat kita semua. Supaya hidup kita berubah. Saya mau beritahu saudara, hari ini zamannya sudah berubah. Shifting sedang terjadi di mana-mana. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Yaitu apa? Perkara-perkara yang sederhana, yang basic itu harus kita tetap punya. Ya. Saya beri contoh seperti ini, saudara. Hari ini banyak orang tidak mau kerja untuk misalnya pertanian. Kenapa? Anak-anak muda berkata, nggak keren, pacul, ya, kena pupuk, kotor. Tapi itu sektor yang harus ada, yang harus kita kembangkan. Mau tidak mau, kalau tidak ada pertanian, kita nggak bisa hidup. Ya, nggak ada perikanan, kita nggak bisa hidup. Justru saya berkata, di saat semua orang meninggalkan sektor pertanian dan perikanan, mari kita kembali masuk ke sektor pertanian dan perikanan. Di situ peluangnya semakin besar. Di situ semakin saingannya semakin kecil. Ya, mungkin kalau kalian berkata petani itu nggak keren. Ya, saya pernah ke Jepang, saudara. Di Jepang itu petaninya keren, lahannya tidak terlalu besar, tapi hasilnya bagus. Karena apa? Mereka efisiensinya bagus. Mereka melakukan teknik pertaniannya dengan bagus sekali. Ya. Modern. Sehingga ketika mereka mengerjakan sawahnya, mereka pulang mobilnya bagus. Mobilnya bukan mobil angkutan gitu, enggak, mobilnya keren. Mobilnya Camry, Toyota Camry, mobilnya Lexus. Bagus sekali. Bahkan ada yang saya lihat sendiri itu dengan mata kepala saya sendiri, mobilnya Mercy. Saya berkata, wah ini keren juga ya. Anak-anak muda kita perlu lihat yang seperti itu. Kalian lihat di YouTube bagaimana Jepang itu mengembangkan pertanian dengan sangat-sangat bagus. Dan perikanan juga. 8 tahun yang lalu saya pernah melihat sebuah pabrik, ya. Saya diberi brosur pabrik di Cina. Pabrik ini khusus membuat perikanan, ya, tambak, tapi seperti pabrik. Kolamnya itu bertingkat, ya. Jadi satu luasan yang tidak terlalu besar bisa menghasilkan puluhan ton ikan dalam waktu 3,5 bulan. Saya berkata, wah, ini teknologi hebat. Tapi masalahnya adalah tidak banyak orang mau kembali ke sektor real namanya. Semua mau ke sektor non real, ya. Sehingga apa? Sehingga kita sebetulnya kekurangan orang untuk masuk ke sektor-sektor ini. Ya, saya berdoa anak-anak Eagle School kembangkan skill kalian. Hard skill kalian itu tetap diperlukan. Selain soft skill. Banyak orang kepengen kerja di belakang meja, dapat uang dengan gaji sebulan 6-7 juta. Tapi buat saya hidupmu tidak akan worth it for it. Tidak akan, buat saya sayang lah, sia-sia cuman hidup kerja di belakang meja, cuman gaji 8 juta, mungkin nanti naik jadi 15 juta, jadi 20 juta, tapi hidupmu tidak ada ngalamin apa-apa. Beda cerita ketika kamu ngembangin pertanian, kamu menemukan sesuatu cara tanam yang berbeda, menghasilkan hasil yang lebih banyak, memberi makan banyak orang. Itu akan lebih banyak value-nya. Kalian punya perusahaan sendiri, ya. Saya berdoa mindset kalian adalah mindset yang entrepreneur, bukan aku mau kerja ikut orang, lebih gampang. Bolehlah kerja ikut orang untuk cari pengalaman. Cukup 2-3 tahun. Pemulihan modal, setelah itu kick off. Ya. Selama kalian masih usia di bawah 30, masih oke. Saya percaya Tuhan pasti akan menyertai. Di dunia ini, saya melihat teman-teman saya dulu zaman SMA yang nilai rapotnya cuman pas-pasan. Justru mereka lah hari-hari ini orang yang terbaik di dunia usaha. Kenapa? Karena mereka ulet, karena mereka kerja keras. Mereka lobby sana sini tidak pernah malu. Ya, saya baru kemarin ketemu teman saya. Dia udah punya Ferrari. Dia punya Mercedes McLaren, ya, mobilnya harganya miliaran. Tapi hari ini dia mulai usaha yang baru. Apa itu? Dia buka outsourcing
kebersihan, dan dia tidak segan-segan untuk turun tangan nangani customer, bersihkan kasur, bersihkan kotoran. Naiknya Ferrari, naiknya McLaren, tapi orang ini sangat humble. Dia masih sales untuk asuransi, door to door. Bayangin, ya. Hari ini saya berdoa kalian punya mindset yang sama. Kenapa? Karena kalau kita cuma mau kayanya tanpa usaha, tidak akan pernah berhasil. Ya. Dan orang ini cerita bagaimana dia disertai Tuhan di dalam marketplace. Orang lain kerja keras 2 minggu, dia cuma kerja keras 2 hari, kelar. Ya, selesai. Itulah hasilnya. Tapi untuk sampai ke sana, poin tadi adalah kita harus merelakan pisau pemangkas kita dirubah bentuknya menjadi tombak. Perubahan bentuk inilah yang orang tidak suka. Ya. Orang cenderung akan berkata, aduh nggak enak, nggak nyaman. Tapi buat teman saya ini, ya, dia selalu berkata, nggak apa-apa berubah. Ayo kita develop lagi yang baru. Usahanya macam-macam hari ini. Dia hidup dari banyak hal. Dia bukan cuma satu sumber. Dia sekarang punya 8 atau 10 sumber. Ya. Saya berdoa, kita semua start. Saya berdoa Eagle School bukan mencetak karyawan. Eagle School mencetak CEO, entrepreneur. Orang yang punya kapasitas untuk memimpin, untuk melihat sebuah peluang, untuk masuk di saat yang tepat. Mari kita sama-sama belajar, ya. Rendahkan dirimu, biarkan Tuhan membentuk hidupmu. Lewat siapa? Lewat semua coach yang ada. Saya percaya semua coach yang ada dipakai Tuhan. Kalau kalian berbeda pendapat dengan coach, itu wajar, itu biasa, ya. Saya berdoa kalian semua bisa menangkap ini, bisa melihat ini, ya. Dan yang terakhir, Alkitab berkata, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya. Di sini bicara tentang apa sih? Untuk merubah tadi mata bajak jadi pedang dan pisau pemangkas jadi tombak. Yang nomor 2 yang kalian harus buat adalah declare sesuatu yang positif tentang hidupmu. Jangan berkata, aku ini sial, orang tuaku miskin. Ya. Maka kalian akan terus sial dan akan terus miskin. Biar tiap kali bangun pagi kalian berkata, aku ini pahlawan, aku ini kuat, aku ini orang pilihan Tuhan, aku ini adalah pengusaha yang sangat sukses, aku ini adalah orang yang akan berhasil, aku ini adalah orang yang merubah nasib bangsaku. Ucapkan itu kapanpun, ya. Setan akan selalu berusaha untuk membuat kalian turun dengan apa? Dengan masalah, ya. Mungkin tiba-tiba orang tuamu cerai, mungkin tiba-tiba kamu tidak bisa bayar uang sekolah, ya. Saya mau berkata, itu setan mencoba menaruh sesuatu yang jelek dalam hidupmu. Tapi kalau kita lihat sisi yang lain, ada sebuah kesempatan buat Tuhan buat mujizat. Mari kita lihat dari sisi yang berbeda. Berkata, aku ini pahlawan. Gak apa-apa Tuhan, orang tuaku cerai, tapi hidupku tidak akan berantakan karena ada Tuhan. Declare sesuatu yang baik, declare sesuatu yang positif. Karena itulah yang akan merubah hidupmu. Ya. Dari sisinya Tuhan, dia akan kerjakan hidupmu lewati proses. Tapi dari sisi kita, yang harus kita buat adalah declare sesuatu yang positif. Declare firman Tuhan. Perkatakan firman, supaya hidupmu berubah. Saya pernah mengalami sesuatu yang tidak mungkin. Saya pernah kuliah, nilai saya harusnya 0. Tapi ini jangan ditiru, ya. Nilai saya 0 tapi bukan karena kesalahan saya. Dosen saya salah ngajarin rumus, salah ngajarin rumusnya. Tapi ketika saya komplain, dia tidak mau terima. Ya. Apa yang saya buat? Saya tahu kebenaran firman Tuhan. Saya dapat terima. Tuhan berkata, perkatakan nilaimu minimal C. Ya, saya tahu saudara, saya tidak minta minimal A. Kenapa? Saya tahu diri. Wong 0 sama 0 masa minta A. Ya. Saya berkata sama Tuhan, oke Tuhan. Ya. Saya dapat terima kapan? Ketika saya mau di kamar kos, saya ingat tuh, saya sepanjang hari saya berdoa, saya mau masuk mandi ke kamar mandi, tiba-tiba Tuhan bicara, perkatakan nilaimu minimal C. Oke Tuhan, sejak hari itu, saya perkatakan sampai nilai saya keluar. Tahu apa yang terjadi? Nilai saya keluarnya C. Semua teman-teman saya protes sama bagian admin, ya. Adminnya berkata, tidak bisa dirubah, karena ini nilainya dari dosen. Kalau mau protes, protes ke dosen. Teman-teman saya protes ke dosen saya, ya.
dosen saya berkata, oh ya sudahlah, nggak apa-apa. Nolnya ketawa jadi C, ya kan? Kalau 8 ketawa jadi 3 sudah. Kalau 0 ketawa jadi C, ya. Dosennya berkata gitu. Dan dia tidak rubah. Saya juga berkata, kok aneh ya? Dosen berkata, itu sudahlah, itu bejone saya. Ya. Saya berkata, Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Ya. Jangan kau berkata hidupku sial, hidupku mati. Alkitab berkata hidup mati dikuasai oleh lidah. Jangan engkau berkata, aku sial. Berkatakanlah, aku ini untung, aku disertai Tuhan. Favor of God, favor of man dalam hidupku. Start mulai sekarang, mulai besok pagi bangun pagi, perkatakan sesuatu yang positif. Ya. Saya berdoa, firman Tuhan yang singkat ini membuat saudara berubah hidupnya dan mengalami Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita tutup sesi hari ini. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba berdoa, firman Tuhan ini merubahkan hati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa menangkap apa yang dari Tuhan, supaya kami bisa melihat apa yang dari Tuhan. Mari Tuhan, buka mata hati kami, buka hidup kami, supaya kami bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak sembarangan dengan hidup yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya di tengah-tengah semua pandemi dan semua ketidakmungkinan, Tuhan memberikan sebuah mujizat, terobosan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba sungguh berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.